Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarku anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar PAI di semester genap. Materinya adalah bab 8 surat Al-Ma'un. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.1, memahami makna surat Al-Ma'un dengan baik dan tartil. 4.1.1 membaca surat Al-Ma'un dengan tartil. 4.1.2 menulis kalimat-kalimat dalam surat Al-Ma'un dengan benar. 4.1.3 menunjukkan hafalan surat Al-Ma'un dengan lancar. Dalil Al-Qur'annya adalah surat Al-Ma'un ayat 1-7. Membaca surat Al-Ma'un beserta terjemahannya ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un. Yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan memberi bantuan. Selanjutnya kita akan mempelajari makna dari ayat surat Al-Ma'un satu persatu. Ayat pertama adalah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Di dalam ayat pertama ini menjelaskan maknanya adalah memberikan pemahaman tentang ciri-ciri orang yang mendustakan adanya hari pembalasan. Maksudnya adalah kebaikan akan dibalas dengan kenikmatan di dalam surga dan dosa akan dibalas dengan siksa di dalam neraka. Ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang artinya itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat kedua ini memiliki makna, yaitu memiliki sifat yang kasar kepada orang lemah. Contohnya menghardik anak yatim. Menghardik adalah contoh sikap kasar dalam berbicara. Bisa juga bentuk perbuatan seperti mendorong badan anak yatim sehingga terjatuh. Ayat ketiga bunyinya adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang artinya dan tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin. Makna dari ayat ketiga adalah tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Artinya, karena sifat kasar hatinya menganjurkan untuk memberi makan saja tidak mau,
apalagi memberi dari harta sendiri. Hal ini sekaligus merupakan sifat seseorang yang sangat pelit atau kikir. Ayat yang keempat berbunyi fawailul lil musallin. Artinya, maka celakalah orang yang sholat. Makna dari ayat keempat adalah kecelakaan akan menimpa orang-orang yang sholat, tetapi memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama, lalai terhadap sholatnya, ria, dan tidak membuatnya mampu berinfak atau tidak berinfak. Kita lanjutkan kepada ayat yang kelima yang berbunyi alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Makna ayat kelima maksudnya adalah orang-orang yang lalai terhadap sholatnya seperti melaksanakan sholat di akhir waktunya atau melaksanakannya tetapi tidak memenuhi syarat, rukun, dan adab-adab sholat. Ayat ke-6 alladzina hum yuraun, yang artinya yang berbuat riya. Nah, makna ayat tersebut adalah riya. Riya itu artinya melaksanakan suatu ibadah tidak karena Allah atau tidak ikhlas, tetapi karena ingin mendapatkan pujian atau imbalan dari sesama manusia. Yang terakhir dari surat Al-Ma'un adalah ayat ke-7 yang berbunyi wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Di sini maksudnya artinya adalah orang yang melalaikan sholat dan riya akan mengakibatkan tidak mampu memberikan bantuan kepada orang lain. Surat Al-Ma'un mengajarkan kepedulian kepada sesama dan bekerja sama dalam melakukan kebaikan dan takwa. Kedua perkara itu menjadi ciri orang yang beriman pada hari pembalasan. Yang pertama adalah peduli kepada sesama. Ini terdapat di dalam sabda Rasulullah SAW. Siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin dalam bentuk kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat. Siapa yang memberikan kemudahan atas suatu kesulitan, maka akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Yang kedua adalah bekerja sama dalam kebaikan. Hal ini terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Demikian pembelajaran PAI pada hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah Nunung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.